Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini tentunya banyak memberikan respon yang berbeda-beda kepada satu dengan yang lainnya. Beberapa hari lalu saya sempat menghubungi beberapa rekan saya yang ada di Pontianak. Saya bertanya tentang bagaimana keadaan mereka, bagaimana kabar mereka, dan bagaimana tentang pekerjaan mereka. Puji Tuhan, rata-rata menjawab pekerjaan mereka baik dan juga kabar mereka baik. Tetapi yang membuat saya sedih adalah ketika saya bertanya kepada teman saya dan dia menjawab bahwa dia di PHK. Dan dia juga menceritakan banyak pergumulan dia, kesulitan dia menghadapi hari-hari yang sulit ini karena dia pun tinggal seorang diri dan ia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kemudian saya bertanya hal ini kepada Tuhan karena ini cukup mengganggu saya. Saya bertanya, Tuhan, mengapa ada pandemi COVID-19? Tuhan, kapankah ini akan berakhir? Kemudian Tuhan mengingatkan saya sebuah firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12-13 yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang dan usahakanlah dirimu untuk memberikan tumpangan. Saya perlu merenungi bahwa masa-masa kesulitan ini tidak hanya di dalam COVID-19, tapi kesusahan manapun, Tuhan tidak selalu memberikan jawabannya langsung mengapa hal ini terjadi dan tidak langsung ada pemulihan seketika. Tetapi yang saya tahu dan saya yakini adalah Tuhan menyertai. Tuhan memberikan harapan akan pemulihan. Tapi mengenai kapan kita tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Maka itu Tuhan memberikan firman Tuhan ini supaya kita bersukacita dalam pengharapan kita, karena dialah salah satu-satunya pengharapan bagi umat manusia. Tuhan ingin kita memiliki respon melalui firman Tuhan ini. Maka itu di dalam Roma 12 ayat 12-13 Tuhan memanggil kita untuk kita menyadari akan dua respon yang harus kita sadari, yang harus kita latih dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah respon internal. Respon internal adalah respon yang berasal dari kita sendiri untuk diri kita juga. Artinya adalah bagaimana kita selama ini memandang COVID-19 ini, bagaimana selama ini kita menilai pandemi COVID-19 ini. Apakah positif, apakah negatif? Pandemi ini adalah ketetapan Tuhan. Dari awal Tuhan sudah tahu hal ini akan terjadi. Tapi masalahnya manusia kan gak tahu. Manusia punya rasa khawatir yang besar. Takut terkena terkontaminasi, takut pekerjaannya terganggu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sekali lagi memberikan pengharapan di tengah-tengah kesulitan dan kesesakan manusia. Maka itu kita juga harus bersabar dalam kesesakan. Bersabar bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita hanya diam saja. Tidak seperti itu. Bersabar artinya kita memiliki keteguhan hati dan juga kita bertindak dengan bijak. Jangan sampai tindakan kita, respon kita itu malah makin memperburuk keadaan diri kita sendiri. WHO saja menghibau untuk orang-orang menjaga kesehatan fisik dan juga tidak melupakan kesehatan mental. Maka itu WHO memberitahu bahwa kita harus menjaga kesehatan mental kita dengan cara yang pertama, kita coba berempati kepada orang lain dan tidak melakukan diskriminasi. Kemudian kita juga menghilangkan stigma-stigma negatif terhadap orang-orang korban-korban COVID-19. Dan juga kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita stres dan cemas berlebihan. Contohnya saja kita menonton atau membaca berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Artinya kita membaca berita-berita hoax mengenai pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita memberikan respon internal yang positif, bersukacita, bertekun, dan bersabar. Kita jangan lupakan doa.
Karena doa adalah sarana kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan bukan berarti kita berserah duduk diam, tidak. Tapi kita betul-betul mengandalkan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kemudian, respon yang kedua adalah respon eksternal. Respon eksternal ini adalah respon dari diri kita mengenai lingkungan kita yang ada di sekitar kita, mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau di dalam Roma 12 ayat 13 kita merenungi bahwa kita membuka hati kita, membuka tangan kita lebar-lebar untuk menolong orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Manusia cenderung sibuk dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dibandingkan memikirkan orang lain. Contohnya adalah kalau kita lihat ya, awal-awal Corona masuk ke Indonesia, penjualan masker, penjualan hand sanitizer itu jauh harganya di ambang batas normal. Harganya sangat melonjak tinggi. Bahkan pencuci tangan pun susah didapatkan. Dan ada fenomena yang terbaru, yaitu fenomena panic buying. Kenapa ada hal seperti ini? Yaitu tadi, karena manusia cenderung memikirkan dirinya sendiri, cenderung untuk hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan juga ada orang lain yang membutuhkan itu. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita supaya meresponi dengan tepat mengenai hal ini. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita dianugerahkan hati yang sangat baik, yang sangat peduli seperti hati Tuhan kita. Maka itu, pakailah anugerah ini sebaik mungkin untuk menolong sesama kita yang walaupun tidak terkontaminasi COVID-19, tapi merasakan dampak yang luar biasa terhadap masalah ini. Contohnya saja, keluarganya korban COVID-19, keluarga tim medis, itu juga berpengaruh. Kita doakan mereka, bawa mereka dalam doanya kita. Dan juga orang-orang marginal yang di luar sana, tukang ojek, supir taksi, karyawan-karyawan di PHK, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mengalami penurunan omset yang sangat-sangat jauh, dan itu menyusahkan perekonomian mereka. Mari kita sadari bahwa banyak orang-orang di luar sana yang seperti ini. Mulailah dari diri kita. Kita bisa melakukan banyak hal. Berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, saya bisa lakukan apa Tuhan? Kemudian baru kita bisa mempengaruhi orang-orang lain, mengajak orang-orang lain, membentuk tim relawan yang menyediakan sembako bagi orang-orang yang memerlukan, menyediakan makan siang bagi orang-orang yang memerlukan, dan banyak lainnya yang bisa kita lakukan. Misalnya kita membuka reseller masker, reseller hand sanitizer yang harganya normal. Itu sangat berarti loh bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Biarlah kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah kita ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, betul-betul berkat dari Tuhan. Mari kita sadari ini, respon internal dan respon eksternal di dalam Roma 12 ayat 12 sampai 13, supaya kita bisa meresponi dengan baik di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang sangat menyusahkan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita sepanjang hidup kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Biarlah renungan singkat ini dapat menyadarkan kita, dapat membawa kita ke dalam pelayanan Tuhan melalui respon kita, respon internal yang bersukacita, yang bersabar dan juga bertekun dalam doa, dan juga respon eksternal di mana kita menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk orang-orang sekitar yang sangat membutuhkan bantuan, yang sangat membutuhkan perpanjangan kasih tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati.